Pada malam itu, ketika aku memandang cermin dengan cahaya remang-remang, aku menyadari betapa tua dan tak menariknya diriku. Aku adalah seorang artis yang tenggelam dalam pesona masa lalunya. Namun, aku tahu bahwa dunia hiburan tidak kenal ampun terhadap penuaan. Aku membutuhkan cara untuk kembali ke masa kejayaanku. Maka, aku mendengar tentang susuk. Sebuah praktik mistis yang diyakini dapat memberikan kecantikan abadi. Tanpa ragu, aku mencari seorang dukun terkenal yang konon mampu memberikan kecantikan abadi dengan susuk. "Apakah kau sudah siap, Linda?" kata dukun itu, dengan mata yang dipenuhi oleh kegelapan tak terduga. Tetapi, aku hanya tertawa. Aku tak pernah percaya akan kekuatan gaib semacam itu. Bagiku, susuk hanya sebuah mitos. Dengan berbagai ritual, akhirnya aku menerima sebuah kalung cantik yang konon diisi dengan susuk pemberi kecantikan. Aku memakainya tanpa ragu. Awalnya, semuanya tampak sempurna. Wajahku yang dulu kusam berubah menjadi berseri-seri. Aku menjadi sorotan media sekali lagi. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat malam tiba, aku mulai merasakan kehadiran yang tak kasat mata di sekitarku. Mimpi buruk menyerangku setiap malam, membawaku ke dalam labirin kegelapan yang tak berujung. Aku mendengar suara-suara aneh di telingaku, bisikan-bisikan yang membuat bulu kudukku merinding. Aku merasa seperti ada yang mengawasiku, mengintip setiap gerakanku, bahkan ketika aku sendirian. Tetapi, ketika aku mencoba untuk mencari tahu lebih lanjut tentang susuk itu, semua orang terlihat enggan untuk membicarakannya. Mereka menghindariku, seolah takut akan sesuatu yang lebih besar dari yang aku ketahui. Ketika aku mencoba melepas kalung itu, aku merasa seperti terhisap ke dalam kegelapan. Aku merasakan sesuatu yang menempel pada diriku, sesuatu yang melekat begitu erat, sehingga sulit untuk dilepaskan. Kengerian itu semakin meningkat ketika aku mulai melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak di sekelilingku. Mereka terus mengikuti, mengejar, dan menghantui setiap langkahku. Aku mulai merasa seperti aku tidak lagi berada dalam kendali atas diriku sendiri. Pikiranku menjadi kacau, emosiku tidak terkendali. Aku merasa seperti ada kekuatan jahat yang menarik aku ke dalam kegelapan yang tak berujung. Tetapi, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku harus menemukan cara untuk mengakhiri teror ini. Aku mencari bantuan dari berbagai ahli supranatural, tetapi semua upaya itu sia-sia. Ketika malam terakhir tiba, aku menyerah pada takdirku. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam kegelapan, menghadapi setan yang mengejar-kejariku dengan penuh kebencian. Tetapi, di tengah keputusasaanku, aku menyadari bahwa kekuatan sesungguhnya ada di dalam diriku sendiri. Dengan tekad yang kuat, aku menghadapi setan itu dengan keberanian yang baru kutemukan. Dan pada saat itu, aku memutuskan untuk melepaskan kalung susuk itu dengan tangan sendiri. Begitu kalung itu terlepas dari leherku, aku merasakan beban berat itu hilang. Kegelapan yang menyelimuti pikiranku perlahan-lahan memudar. Kini, meskipun aku tidak lagi memiliki kecantikan abadi, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku belajar bahwa kecantikan sejati tidak dapat dibeli dengan cara apapun, dan kekuatan sesungguhnya ada di dalam diri kita sendiri. Aku adalah seorang artis yang telah merasakan puncak kesuksesan di industri hiburan. Namun, popularitasku mulai meredup ketika pesaing-pesaing muda muncul di dunia hiburan, mengancam untuk mengambil alih sorotan yang selama ini menjadi milikku. Rasa takut dan keputusasaan melanda hatiku saat aku menyadari bahwa pesonaku yang dulu begitu memikat mulai pudar di mata publik. Dalam upaya untuk mempertahankan pesonaku, aku mendengar cerita tentang susuk dari seorang dukun terkenal. Susuk konon dapat memberikan kecantikan abadi, dan aku, dalam keraguan-raguan dan keputusasaan, memutuskan untuk mencoba untuk memperolehnya. Proses ritual susuk terasa seperti mimpi.
Aku merasa terhubung dengan kekuatan gaib yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Saat aku menerima kalung susuk itu, seakan-akan aku bisa merasakan energi supranatural yang terpancar darinya. Pada awalnya, semuanya tampak indah. Wajahku bersinar dengan kecantikan yang tak tergoyahkan, dan aku kembali mendapatkan sorotan media yang begitu aku rindukan. Namun, kebahagiaan itu segera berubah menjadi teror saat kejadian-kejadian aneh mulai menghantuiku. Aku mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekitarku, suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya. Mimpi buruk menghantui tidurku, dan kecemasan merayapi pikiranku setiap saat. Aku mencoba untuk mengabaikan semua itu, berpikir bahwa ini hanya imajinasi berlebihan akibat tekanan yang kualami. Namun, ketika kejadian-kejadian aneh itu semakin sering terjadi, aku mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Barang-barang bergerak sendiri, suara-suara aneh terdengar di malam hari, dan kegelapan tampaknya menyelimuti apartemenku dengan kehadiran yang mencekam. Ketakutanku mencapai puncaknya ketika aku mulai melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak di sudut-sudut ruangan. Mereka tampak begitu nyata, tetapi tidak ada yang bisa kulakukan untuk mengusir mereka. Aku merasa seperti ada sesuatu yang menunggu di balik kegelapan, sesuatu yang jauh lebih kuat dari apapun yang pernah aku alami sebelumnya. Dan kemudian, kejadian yang benar-benar menghancurkan ketenanganku terjadi. Saat aku berada di rumah sendirian, aku merasakan kehadiran yang mencekam. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di balik setiap bayangan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Ketika aku berusaha untuk menenangkan diri, sebuah suara merdu mulai terdengar di ruangan itu. Aku tidak bisa melihat siapa yang berbicara, tetapi suaranya begitu jelas di telingaku. "Aku tahu apa yang kau lakukan," bisik suara itu. "Aku tahu tentang susukmu." Aku membeku dalam ketakutan. Bagaimana mungkin seseorang tahu tentang susukku? Apakah ini hanya ilusi yang diciptakan oleh pikiranku yang terganggu? Namun, ketakutanku segera menjadi nyata saat bayangan yang gelap mulai muncul di depanku. Mereka bergerak dengan gesit, menutupi seluruh ruangan dengan kegelapan yang menakutkan. Dan di tengah-tengah bayangan itu, aku melihat sesosok makhluk besar dan menakutkan. Itu adalah genderuwo. Makhluk itu berdiri di depanku dengan tatapan yang penuh dengan kebencian. Aku merasa seolah-olah semua udara telah terhisap keluar dari ruangan itu, dan aku merasa sulit untuk bernapas. Aku mencoba untuk mundur, tetapi kaki dan tanganku terasa lumpuh oleh ketakutan. "Aku adalah kiriman dari artis sainganmu," desis genderuwo itu dengan suara yang menggema di telingaku. "Dia tidak akan membiarkanmu meraih kesuksesanmu kembali." Aku terdiam dalam ketakutan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pesaingku akan pergi sejauh ini untuk menjatuhkanku. Dan sekarang, aku terjebak dalam pertarungan yang tidak mungkin melawan kekuatan gaib yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah aku alami sebelumnya. Dalam keputusasaan, aku mencoba untuk mencari bantuan dari paranormal, tetapi semua upaya itu sia-sia. Tidak ada yang bisa menyingkirkan genderuwo itu, dan setiap hari, aku merasa semakin terperangkap dalam cengkeraman ketakutan dan keputusasaan. Namun, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku harus menemukan cara untuk menghadapi genderuwo itu, bahkan jika itu berarti melawan semua rasa takutku sendiri. Dengan tekad yang kuat, aku melanjutkan pengucapan mantra, membiarkan suara yang kuno dan magis memenuhi ruangan. Genderuwo itu berteriak dalam keputusasaan, mencoba untuk melawan kekuatan mantra itu, tetapi aku tidak menyerah. Saat mantra mencapai puncaknya, sebuah cahaya terang menyilaukan ruangan. Aku merasa seolah-olah energi positif yang luar biasa mengelilingiku, melindungiku dari kekuatan jahat yang menyerangku. Genderuwo itu berteriak sekali lagi, sebelum akhirnya lenyap dalam kilatan cahaya yang menyilaukan. Ketika cahaya mereda, aku merasa lega. Pertempuran itu berakhir, dan aku akhirnya berhasil mengalahkan kekuatan gelap yang telah menghantui hidupku selama ini.
Namaku Lisa, seorang artis yang sedang naik daun di industri film. Saya tinggal sendiri di sebuah apartemen di pinggiran kota yang sepi. Dengan senyum lebar, saya melewati gerbang apartemen dan memasuki lift. Tetapi, ketika pintu lift terbuka di lantai yang saya tinggali, sesuatu yang aneh menyergap perasaanku. Suasana sepi dan gelap menyambut kedatangan saya, seolah-olah ada yang mengintip dari balik bayang-bayang. Langkahku berat saat aku mengarahkan kunci ke dalam lubang pintu apartemenku. Rasanya ada sesuatu yang tidak beres, tapi aku membuang perasaan itu. Mungkin hanya khayalan saja, pikirku. Sesampainya di dalam, aku segera merasa ketegangan melekat di udara. Entah kenapa, bulu kuduku merinding dan setiap serat tubuhku terasa waspada. Namun, aku mencoba untuk mengabaikan perasaan aneh itu dan melanjutkan kehidupan sehari-hariku. Hari berganti malam, dan aku merasa semakin terganggu oleh suasana di apartemenku. Bayangan-bayangan di sudut ruangan tampak hidup, seperti ada entitas yang mengintai dari balik dinding. Rasanya seperti ada yang memperhatikan setiap gerakku. Tetapi, aku masih mencoba mempertahankan akal sehatku, meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya imajinasi berlebihan. Namun, semakin larut malam, semakin nyata keanehan itu bagi saya. Bunyi-bunyi aneh mulai terdengar dari dalam dinding, seperti desiran angin yang menyampaikan pesan-pesan tak terucapkan. Hatiku berdebar keras, dan keringat dingin mulai membasahi dahiku. Sesuatu yang tak kasat mata tampaknya menghuni ruangan itu, dan aku takut untuk mencari tahu apa itu. Malam itu, aku memutuskan untuk tidur lebih awal dalam upaya untuk menghindari ketegangan yang semakin menghantui. Tetapi, takdir memiliki rencana lain untukku. Saat aku terlelap dalam tidurku, aku tersentak oleh suara keras dari ruang tengah. Mataku terbuka lebar, dan aku melihat seorang sosok bayangan mengambang di atas kasurku. Serangan panik melanda diriku, tetapi aku mencoba untuk tetap tenang. "Siapa kamu?" tanyaku dengan suara gemetar. Namun, bayangan itu tidak menjawab. Itu hanya mengambang di udara, memancarkan aura kegelapan yang menakutkan. Aku merasa seperti terperangkap dalam keadaan yang tak berdaya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang dalam sekejap mata. Aku duduk di tempat tidur, terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah itu hanya mimpi buruk, ataukah itu nyata? Pagi menyingsing, tetapi ketakutan masih membekas di hatiku. Aku merasa terganggu dan tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaanku. Setiap suara kecil membuatku melompat dari tempatku, dan setiap bayangan yang bergerak membuatku merinding. Saat hari berlalu, kejadian aneh itu tidak lepas dari pikiranku. Aku merasa bahwa ada sesuatu yang harus kudapatkan, sesuatu yang tersembunyi di balik redupnya malam. Malam berikutnya, aku memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Dengan hati-hati, aku menyusuri setiap sudut apartemenku, mencari tanda-tanda keberadaan entitas yang misterius itu. Tetapi, semakin aku mencari, semakin merasakan tekanan yang ganas di sekelilingku. Saat itulah, aku menemukan sebuah laci tua di sudut ruang tamu yang tidak pernah kugunakan sebelumnya. Dengan gemetar, aku membuka laci itu dan menemukan sebuah buku catatan kuno yang tersembunyi di dalamnya. Sampulnya terlihat usang dan kusam, seolah-olah telah terlupakan selama bertahun-tahun. Dengan gemetar, aku membuka buku catatan itu dan mulai membacanya. Isinya berisi catatan-catatan tentang ritual-ritual kuno yang digunakan untuk memanggil setan-setan dari alam lain. Hatiku berdegup kencang saat aku menyadari bahwa apartemenku mungkin telah menjadi tempat untuk aktivitas-aktivitas seperti itu. Tanpa sadar, aku merasakan kehadiran sesuatu di belakangku. Aku berbalik dengan cepat, dan apa yang kulihat membuatku hampir kehilangan akal sehatku. Di hadapanku berdiri sosok bayangan yang sama seperti yang kudapati di atas kasurku malam sebelumnya. Matanya berkilauan dengan kegelapan yang tak terdefinisi, dan senyum mengerikan terukir di bibirnya. "Kau telah menyentuh benda-benda yang tidak seharusnya kau sentuh,"
suara itu bergema di dalam kepalaku, menusuk-nusuk telingaku dengan keangkeran yang tak terduga. Aku melangkah mundur, kehilangan kata-kata. Aku tidak tahu bagaimana merespons atau bahkan apa yang harus kulakukan. Tinggalkan apartemen ini, suara itu melanjutkan, sebelum kegelapan menelanmu sepenuhnya. Tak bisa kukatakan apakah itu sebuah ancaman atau peringatan, tetapi aku tahu bahwa aku harus keluar dari sana segera. Dengan hati-hati, aku mundur ke pintu apartemenku, tetapi sosok bayangan itu masih mengambang di hadapanku, menghalangi jalanku keluar. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanyaku. Suara gemetar. "Kau telah membangunkanku dari tidurku yang panjang," jawab bayangan itu dengan suara yang menggetarkan. "Aku adalah setan yang telah terperangkap dalam dimensi ini selama berabad-abad, dan apartemen ini adalah tempat yang telah kusempatinya. Namun, dengan tindakanmu, kau telah membuka pintu bagi kegelapan untuk menguasainya." Tubuhku gemetar dalam ketakutan. Aku tidak pernah percaya pada hal-hal gaib seperti ini sebelumnya. Tetapi sekarang, aku merasakan keberadaan entitas itu dengan jelas. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyaku, mencari jawaban dari sosok misterius di hadapanku. "Kau harus menemukan cara untuk menutup portal yang telah kau buka," jawabnya. "Hanya dengan mengorbankan sesuatu yang berharga bagimu, kau dapat mengembalikanku ke alamku yang sebenarnya." Aku tahu bahwa aku harus bertindak cepat sebelum kegelapan benar-benar menguasai apartemenku. Dengan hati-hati, aku kembali masuk ke dalam dan mulai mencari petunjuk tentang cara menutup portal yang telah terbuka. Berhari-hari berlalu dengan pencarian tanpa hasil. Setiap malam, kehadiran setan itu semakin kuat, mengisi ruang dengan kegelapan yang tak terbantahkan. Aku merasa terjepit dalam situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Namun, pada suatu malam, ketika aku hampir menyerah, aku menemukan buku catatan kuno yang berisi instruksi tentang cara menghentikan kekuatan gelap yang telah terlepas. Dengan hati-hati, aku mengikuti petunjuk yang tertera di dalamnya, meskipun itu berarti harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagiku. Saat ritual itu mencapai puncaknya, aku merasakan kehadiran kegelapan menghilang dari apartemenku. Sosok bayangan itu juga lenyap, meninggalkanku dalam keheningan yang mencekam. Saat mentari terbit di ufuk timur, aku merasa lega. Meskipun aku telah kehilangan sesuatu yang berharga, aku tahu bahwa itu adalah pengorbanan yang perlu untuk mengembalikan kedamaian ke dalam apartemenku. Pada suatu malam yang dingin dan berangin, aku duduk sendirian di ruangan makeup studio, menyaksikan refleksi wajahku yang terangkat di cermin besar di depanku. Cahaya lampu sorot memantulkan kilauan di kulit wajahku yang halus, menciptakan ilusi kecantikan yang sempurna. Namun, di balik lapisan makeup tebal dan senyum palsu, tersembunyi ketakutan yang tak terucapkan. Aku adalah seorang artis terkenal, dikenal dengan kecantikan dan pesonaku yang memikat. Namun, sedikit yang tahu bahwa di balik glamor itu, aku telah dihantui oleh kehadiran yang tak terlihat, sesuatu yang lebih menyeramkan daripada yang dapat dijelaskan oleh kata-kata biasa. Semuanya dimulai ketika aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang ekstrim untuk mempertahankan pesonaku yang memudar. Aku telah mencapai puncak karirku, tetapi waktu tidak bisa ditunda. Aku terjebak dalam persaingan tanpa ampun dengan artis-artis muda yang semakin menyerang dari segala arah. Dan di tengah keputusasaan itu, aku mendengar tentang ritual kuno yang konon dapat memberikan keabadian pada kecantikan. Tanpa berpikir panjang, aku mencari tahu lebih lanjut tentang ritual itu. Aku bertemu dengan seorang paranormal tua yang dikenal dengan keahliannya dalam hal-hal supranatural. Dia menawarkan untuk membantu dengan imbalan yang tidak bisa aku tolak. "Susuk," bisiknya dengan suara serak, "itulah yang kau butuhkan." Aku tahu tentang susuk, tentu saja. Cerita-cerita tentang objek-objek gaib yang digunakan untuk mendapatkan kecantikan atau kekuatan telah tersebar luas di kalangan para selebriti. Namun, aku tidak pernah menganggapnya serius sampai saat itu.
Dengan sedikit keraguan, aku menyetujui ritual itu. Aku merasa seakan ada energi aneh yang mengelilingiku saat dia menyelesaikan upacara tersebut. Ketika ritual selesai, dia memberiku sebuah kalung cantik dengan liontin kristal yang memancarkan cahaya ungu samar. "Inilah susukmu," katanya dengan senyum misterius. Awalnya, semuanya tampak indah. Wajahku bersinar dengan kecantikan yang tampaknya tidak berkurang. Aku mendapat peran-peran yang lebih besar, kontrak iklan yang lebih menguntungkan, dan sorotan media yang lebih tajam. Namun, kebahagiaan itu singkat. Aku mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekelilingku. Seringkali, aku merasakan bahwa aku sedang diawasi, diikuti oleh bayangan-bayangan gelap yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia biasa. Dan mimpi buruk, mereka selalu menghantui tidurku, mengisinya dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Aku mencoba untuk mengabaikan perasaan itu pada awalnya, menganggapnya sebagai imajinasi berlebihan. Tetapi, semakin lama, semakin sulit untuk mengabaikannya. Aku merasa seperti ada sesuatu yang merambat di dalam diriku, menghisap kehidupan dan kebahagiaanku. Tak lama kemudian, kecelakaan-kecelakaan aneh mulai terjadi di sekitarku. Barang-barang jatuh tanpa sebab, lampu padam dengan sendirinya, dan suara-suara aneh terdengar di malam hari. Aku mencoba untuk mencari tahu penyebabnya, tetapi semuanya tampaknya tidak masuk akal. Pada suatu malam yang gelap, ketika aku kembali ke apartemenku sendirian setelah pesta, aku merasakan kehadiran yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku mendengar suara-suara aneh di sekelilingku, bisikan-bisikan yang tidak bisa kudengar dengan jelas. Jantungku berdebar keras dalam ketakutan saat aku mencoba untuk mengabaikan suara itu. Namun, ketika aku melangkah lebih dekat ke kamar tidurku, aku terdiam dengan ngeri. Di atas meja rias, liontin kristal dari kalung susukku berkilau dalam cahaya redup, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Bayangan gelap yang menakutkan terpantul di permukaan kristal, seperti wajah setan yang tersenyum dengan kepuasan. Aku merasa sebuah kehadiran jahat mengitari ruangan itu. Aku melihat bayangan-bayangan bergerak di sudut-sudut gelap, menunggu kesempatan untuk menyerang. Aku mencoba untuk menahan napasku, tetapi rasa takut memenuhi diriku. Ketika aku mencoba untuk melepas kalung susuk itu, aku merasakan sebuah kekuatan tak terlihat menariknya kembali ke leherku. Aku merintih dalam putus asa saat aku merasakan sesuatu yang mencekik dan mengikatku dengan kekuatan gaib. Aku berteriak dalam ketakutan saat aku merasa tubuhku terangkat dari lantai, digantung di udara oleh kekuatan yang tidak bisa kugambarkan. Aku merasakan sesuatu yang dingin dan mematikan melilit leherku, mencekik napasku, menghisap kehidupan dariku. Dalam keputusasaan, aku berteriak memohon tolong, berharap agar seseorang mendengar jeritanku. Dan seperti dengan keajaiban, kekuatan gaib itu lenyap, meninggalkanku terjatuh dengan berat di lantai. Tetapi, bahkan ketika aku terjatuh ke lantai, aku masih merasakan kehadiran yang jahat di sekitarku. Aku merasa seperti aku tidak lagi sendirian, bahwa setan-setan itu masih menunggu di balik bayangan-bayangannya. Dalam keputusasaan yang mendalam, aku melarikan diri dari apartemen itu, meninggalkan segalanya. Nama saya adalah Ethan, seorang aktor yang berjuang untuk mendapatkan tempat di industri film yang kompetitif ini. Saya selalu tahu bahwa persaingan di dunia ini bisa sangat keras, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa itu bisa mengarah pada sesuatu yang sedemikian mengerikan. Hari itu, langit berawan dan angin bertiup dingin di sekitar rumah saya. Saya sedang bersiap-siap untuk audisi besar yang bisa menjadi peluang besar bagi karir saya. Namun, sebelum saya bisa meninggalkan rumah, saya menerima panggilan telepon yang mengubah segalanya. "Pak Ethan, ada seorang wanita di luar yang ingin berbicara dengan Anda," kata resepsionis di lobi apartemen saya. "Sampaikan padanya bahwa saya akan keluar sebentar lagi," jawab saya,
berharap bisa menunda pertemuan itu hingga setelah audisi. Namun, ketika saya keluar dari apartemen, saya dikejutkan oleh kehadiran seorang wanita yang duduk di bangku depan gedung. Dia adalah Jessica, seorang aktris yang juga berusaha meraih kesuksesan di industri ini. Tetapi, yang membuat saya terkejut adalah ekspresi dingin dan tajam di wajahnya yang biasanya ceria. "Apa yang kamu lakukan di sini, Jessica?" tanya saya, mencoba menyembunyikan ketidaknyamanan saya. "Dengar, Ethan, saya tahu bahwa kita selalu bersaing satu sama lain. Tetapi kali ini, saya ingin membuat perjanjian denganmu," katanya tanpa menoleh ke arah saya. "Apa maksudmu?" tanya saya, merasa semakin waspada. Dia mengangkat kepala dan melihat langsung ke mata saya. Ekspresinya penuh dengan kebencian yang membuat saya merinding. "Aku ingin kamu mundur dari audisi hari ini. Jika tidak, kamu akan menyesalinya," katanya dengan nada rendah yang penuh ancaman. Saya tercengang. Meskipun persaingan di industri ini seringkali keras, saya tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan mencoba menghentikan saya dengan cara seperti ini. "Saya tidak akan mundur hanya karena ancamanmu, Jessica," kata saya dengan tegas. Dia tersenyum sinis. "Baiklah, Ethan, kamu telah memilih jalananmu sendiri." Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, Jessica berdiri dan pergi dengan langkah-langkah mantap. Saya masih berdiri di tempat saya, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Saya merasa campuran antara kemarahan dan kebingungan, tetapi saya juga merasa semakin bertekad untuk membuktikan diri di audisi itu. Tetapi, seperti yang saya tidak duga, audisi itu berubah menjadi malapetaka. Saat saya tiba di lokasi audisi, saya merasa semangat saya berdentang di dalam diri saya. Namun, ketika saya memasuki ruang tunggu, saya disambut oleh pandangan dingin dan tatapan sinis dari para pesaing saya, terutama dari Jessica. Saya mencoba untuk tidak terpengaruh olehnya dan fokus pada persiapan saya. Namun, semuanya berubah ketika giliran saya untuk audisi tiba. Ketika saya mulai membawakan adegan saya merasa ada yang tidak beres. Sebuah bayangan hitam muncul di sudut ruangan, dan saya merasa kehadiran yang mengerikan menyelinap di sekitar saya. Saya berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan audisi saya, tetapi kemudian terjadi sesuatu yang mengerikan. Cahaya di ruangan itu tiba-tiba padam, dan saya merasakan sesuatu yang mencekik saya. Saya berjuang untuk bernapas, tetapi saya merasa semakin lemah. Tiba-tiba, cahaya kembali, dan saya menemukan diri saya terbaring di lantai dengan orang-orang yang panik berkerumun di sekitar saya. Saya merasa kehilangan kesadaran sejenak, tetapi ketika saya membuka mata, saya melihat wajah-wajah yang mencoba membantu saya. "Apa yang terjadi?" saya bertanya dengan suara parau. "Kau pingsan selama audisi, Ethan. Kamu baik-baik saja?" seseorang bertanya. Saya mencoba untuk bangkit, tetapi saya merasa lemah dan pusing. Ada sesuatu yang tidak beres, dan saya tahu itu. Saya kembali ke apartemen saya dengan perasaan tidak nyaman yang terus menghantui saya. Saya mencoba untuk melupakan insiden itu dan fokus pada pemulihan saya, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh di sekitar saya. Saya merasa seperti ada yang mengintai di sudut-sudut gelap apartemen saya, dan saya mulai merasa bahwa saya tidak aman. Pikiran saya kembali kepada Jessica dan ancamannya. Apakah dia ada di balik insiden mengerikan itu? Apakah dia sampai sejauh itu untuk menghentikan saya? Dengan hati-hati, saya mulai menyelidiki Jessica. Saya mencoba untuk menemukan bukti bahwa dia terlibat dalam apa yang terjadi pada saya di audisi itu. Tetapi semakin saya mendalam, semakin sulit saya menemukan bukti. Namun, satu malam, ketika saya sedang bersiap untuk tidur, saya mendengar suara aneh dari luar jendela apartemen saya. Saya melangkah menuju jendela dan melihat seorang wanita berdiri di bawah cahaya jalan. Sorot mata yang dingin dan tajam yang saya kenali dengan baik. Jessica, hatiku berdegup kencang, dan saya merasa semakin yakin bahwa dia ada di balik segalanya.
Tetapi, sebelum saya bisa melakukan atau mengatakan apapun, saya merasakan sesuatu yang menusuk punggung saya. Saya berputar, dan di hadapan saya adalah Jessica, tersenyum dengan senyuman yang mengerikan. Saya merasa tubuh saya melemah, dan saya tahu bahwa saya tidak punya waktu lagi. "Apa yang kamu lakukan?" Saya bertanya dengan suara parau. "Tidak ada yang bisa menghentikan saya dari menjadi yang terbaik," jawab Jessica dengan dingin, sambil menatap mata saya dengan tatapan yang penuh kebencian. Saya merasakan rasa sakit menusuk punggung saya semakin parah. Dengan usaha terakhir, saya mencoba mengambil nafas dalam-dalam dan berteriak meminta pertolongan, tetapi suara saya terdengar samar. "Selamat tinggal, Ethan," kata Jessica dengan nada sinis, sementara bayangan gelap menelan diri saya. Seketika itu juga, dunia berputar dan segalanya menjadi gelap. Ketika saya membuka mata, saya merasa terdampar di suatu tempat yang gelap dan menyeramkan. Saya mencoba bergerak, tetapi saya merasa terikat dan tidak bisa bergerak. Pemandangan di sekeliling saya seperti terowongan gelap yang tidak berujung, dan saya merasa kehilangan dan terisolasi. Tiba-tiba, saya mendengar suara yang menggelitik di telinga saya. Itu adalah suara tawa jahat Jessica yang mencibir. Saya berusaha untuk memanggil namanya, tetapi suara saya terdengar gemetar dan lemah. Jessica muncul dari kegelapan, wajahnya dipenuhi dengan senyum jahat. "Kau pikir kau bisa menyingkirkan aku begitu saja, Ethan? Kau salah besar," katanya dengan nada penuh kepuasan. Saya merasa amarah dan ketakutan memenuhi diri saya. Saya mencoba untuk membebaskan diri dari ikatan yang mengikat saya, tetapi semakin saya bergerak, semakin erat ikatan itu melingkari tubuh saya. Jessica mendekati saya dengan langkah mantap, seperti predator yang mendekati mangsanya. Dia meraih wajah saya dengan kasar dan menyeringai. "Inilah akhir dari kariermu, Ethan. Kau tidak akan pernah menghalangi jalanku lagi," katanya dengan suara bergetar. Saya merasakan kepanikan melanda diri saya. Saya tahu saya harus berjuang, tetapi kekuatan saya semakin melemah. Dengan usaha terakhir, saya mencoba memanggil bantuan, tetapi suara saya hanya terdengar samar di dalam kegelapan. Tiba-tiba, semuanya berubah. Cahaya terang memenuhi ruangan dan saya merasakan ikatan yang mengikat tubuh saya melemah. Seseorang muncul dari kegelapan, dan saya merasakan rasa lega yang mengalir melalui diri saya ketika saya melihat wajah familiar itu. "Tolong, bantu aku," kata saya dengan suara serak. Orang itu adalah teman baik saya, Michael, yang telah mencari saya setelah saya menghilang tanpa jejak. Dengan cepat, dia membebaskan saya dari ikatan itu dan membawaku keluar dari tempat itu yang gelap dan menyeramkan. Setelah beberapa saat, saya mulai pulih dari pengalaman yang mengerikan itu. Saya duduk di sofa apartemen saya, membiarkan kenyataan menyusup kembali ke dalam pikiran saya.